Shalom semuanya, semangat sore selamat. Mari dengan cepat kita buka 1 Timotius 1 ayat 8. 1 Timotius 1 ayat 8. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan pada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul, dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Katakan amin. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara mendengar firman Tuhan, merenungkan dan melakukan dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara, saya memberikan judul pesan Tuhan pada sore hari ini adalah mengenal yang dipercaya. Sekali lagi, mengenal yang dipercaya. Bapak Ibu Saudara, kita harus belajar dalam segala sesuatu mengenal apa yang kita percaya. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar dalam segala sesuatu kita mengenal apa yang kita percaya, apa yang kita yakini. Jelas yang kita percaya pasti Allah Bapa, Putranya, dan Roh Kudus, kita percaya. Tetapi kita pun juga percaya dengan apa yang dikaruniakan, apa yang dipercayakan, apa yang kita sedang lakukan hari ini. Maaf Bapak Ibu Saudara, banyak orang itu tidak mengerti apa yang dia percaya, sehingga ia melakukan dengan setengah-setengah, bukan dengan segenap. Meskipun kalau ditanya dia percaya, tapi dia tidak mengenal apa yang dia percaya. Sehingga ketika pencobaan datang, ketika godaan datang, ketika gosip datang, ketika suara-suara yang menyesatkan datang, orang ini berubah setia. Orang ini berubah percayanya. Mengapa ada orang-orang yang tidak bisa konsisten dan komitmen dengan apa yang dia katakan, apa yang dia yakini? Karena dia tidak mengenal yang dipercaya. Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus adalah seorang yang mengenal kepada siapa dia percaya. Kenapa Rasul Paulus menjadi rasul yang luar biasa? Karena dia berjalan bukan dengan
perasaan. Karena dia berjalan bukan dengan sugesti, tetapi dia berjalan dengan pengenalan yang benar. Sehingga Rasul Paulus tidak pernah malu ketika dia harus menderita. Sebab Rasul Paulus mengerti kepada siapa dia percaya. Dia memahami apa yang dia kerjakan, pelayanan-pelayanan yang dia kerjakan. Rasul Paulus mendapatkan tanggung jawab, satu sebagai preacher, sebagai pembicara, dua sebagai rasul, dan tiga dia sebagai pengajar. Saudara, kepercayaan yang diberikan Tuhan kepada Rasul Paulus, dia sebagai pengkhotbah, dia sebagai rasul, dia sebagai guru. Dan Rasul Paulus melakukan tiga hal ini dalam penderitaan. Oleh karena itu Rasul Paulus menasihati anak rohaninya Timotius, jangan malu bersaksi tentang Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, terkadang kita, karena kita berada di tengah mayoritas yang mereka bukan Kristen, terkadang kita malu menyaksikan karena kita merasa bahwa itu menyinggung. Kita mau ngomong Tuhan Yesus, kita agak segan. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena kita tidak mengenal Kristus dengan benar. Rasul Paulus menasihati, jangan malu bersaksi tentang Tuhan Yesus. Dan jangan malu juga karena Rasul Paulus seorang hukuman. Karena Rasul Paulus menderita hukuman di penjara oleh karena apa yang dia yakini benar. Sehingga Rasul Paulus tidak pernah malu, tidak pernah goyah. Dia tetap percaya apa yang dia yakini, apa yang dia kenal. Bahkan dia berkata bahwa aku tahu kepada siapa aku percaya dan aku percaya bahwa ia berkuasa memeliharakan apa yang dipercayakannya kepadaku sampai hari Tuhan datang. Dia sangat percaya hari Tuhan itu hari kematiannya. Hari Tuhan itu hari kedatangan Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar mengenal. Supaya kita tidak menjadi orang-orang yang di tengah jalan mundur, di tengah jalan kemudian kita berbelok, kemudian kita berubah setia. Saya katakan kita belajar mengenal yang dipercaya itu dalam segala hal. Juga di dalam kegerakan. Bapak Ibu Saudara, mari kita mengenal. Apa yang kita percaya itu kita harus mengenal. Sama di dalam kehidupan pernikahan. Dalam kehidupan pernikahan kita harus saling mengenal. Dan kita percaya kepada suami, istri yang kita kenal. Kalau saudara tidak membangun pengenalan, maka saudara tidak akan tahu kepada siapa saudara percaya. Demikian juga di dalam persekutuan, dalam gereja, di dalam keterlibatan saudara, dalam pelayanan. Saudara harus mengerti kepada siapa saudara percaya. Kalau pelayanan jelas kepada Tuhan dan kepada pemimpin. Jelas saudara harus mengenal pelayanan yang diberikan kepada saudara. Saudara mengerti bahwa pelayanan ini benar. Maka saudara akan melakukan dengan sungguh-sungguh. Sebab ada orang bergabung tanpa pengenalan. Karena mereka euforia. Karena mereka hanya, ya pokoknya suka.
Bapak Ibu Saudara, banyak orang yang waktu lampau bergabung di NCC Internasional. Mereka tidak mengenal NCC Internasional, mereka tidak mengenal saya. Sehingga mereka pada awalnya begitu berkoar-koar. Sepertinya mendukung ini dari Tuhan. NCCI benar-benar dari Tuhan. Pak Fabianus dipilih Tuhan. Tapi ketika berjalannya waktu berubah, mereka tidak mengenal, mereka tidak memahami, sehingga mereka tidak bertahan sampai hari ini. Dan saya bersyukur orang-orang yang bersama saya sejak 2017 bahkan 2016 mengikuti saya, bahkan sampai hari ini bersama-sama, saya bersyukur karena mereka mengenal, mereka mengetahui kepada siapa mereka percaya. Dan Allah sanggup memelihara mereka, memberi kekuatan sampai pada akhirnya. Dan saya bersyukur, saya mengetahui orang-orang yang bersama saya. Mereka bukan sekedar masuk ke gerakan, tapi mereka mengenal, mereka mengetahui, yang dipercaya itu mengetahui. Oleh karena itu saya selalu berkata kepada teamwork saya, jemaat yang saya gembalakan, para imam, kalau saudara melihat bahwa gereja yang saya gembalakan ini tidak benar, dan saya tidak benar, silakan tinggalkan gereja ini. Bapak Ibu Saudara, saya pendeta yang tidak segan-segan itu menantang jemaat untuk keluar jika memang ini tidak benar. Tapi kalau saudara sudah tahu ini benar, sungguh-sungguh jangan main-main. Kenapa ada orang yang main-main? Kenapa ada orang yang ke gereja tidak komitmen? Kenapa ada orang-orang yang tidak mau terlibat benar? Karena mereka tidak mengenal apa yang dia percayai. Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita bisa ada di dalam satu tempat, kita tidak mengenal apa yang kita percayai. Artinya saudara hanya sebagai simpatisan. Orang simpatisan itu kan cari untungnya sendiri, cari enaknya sendiri. Kalau menderita mereka tidak mau masuk, kalau ada persoalan mereka tidak mau terlibat, tapi mereka ketika ada enaknya mereka terlibat. Itu simpatisan. Tapi berbeda dengan orang yang mengenal apa yang dia percayai, maka dia berikan hidupnya sampai mati. Susah, senang, pikul bersama-sama. Bapak Ibu Saudara, janganlah jadi orang simpatisan. Karena orang simpatisan itu orang yang tidak mengenal apa yang dia percayai. Dan banyak sekali Bapak Ibu Saudara orang berada pada satu tempat tanpa kepercayaan yang dia tahu. Karena apa? Dia simpatisan. Tapi saya bersyukur 90% anggota NCC Internasional, mereka atau yang terlibat ya, hampir 90% lah, mereka adalah orang-orang yang mengenal apa itu NCCI, siapa Fabianus, mereka mengetahui. Dan ketika mereka mengenal, mereka memberi hidup. Mereka sungguh-sungguh bersumpah bersama-sama saya. Kita berikrar perjanjian nyawa. Nah, ini yang tidak pernah kita pelajari dulu di 2017. Ketika awal-awal terbentuk NCC Indonesia. Banyak orang mau bergabung karena mereka merasa bahwa mereka perlu ini. Apalagi waktu COVID terjadi, banyak orang yang bergabung saudara. Tapi mereka tidak mengenal. Karena mereka simpatisan. Ketika gosip masuk, ketika penyesat masuk,
ketika ada orang membisiki sesuatu, ketika ada hal-hal yang mulai menggoyahkan mereka dan mereka meninggalkan kami. Tetapi saudara, saya tahu kepada siapa saya percaya, kepada Allah Bapa dan Putranya Yesus Kristus yang memelihara kami. Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepada saya hingga pada hari Tuhan. Saudara, saya bersyukur apa yang dipercayakan oleh Tuhan Yesus kepada saya, NCC Internasional, Dia yang memeliharanya. Dia yang memperlengkapinya. Orang-orang meninggalkan, saudara. Orang-orang mencemooh. Padahal orang-orang ini dulunya berkata, Pak Febi diutus Tuhan. Dulu berkata NCC Internasional Indonesia waktu itu dari Tuhan. Tapi berubah ketika mulai ujian pencobaan terjadi, mereka berubah NCCI dari hantu. Pak Febi pengikut hantu. Bapak Ibu Saudara, saya tidak risau karena saya tahu apa yang dipercayakan Tuhan kepada saya mengenal. Dan saya mengenal Tuhan yang mempercayai saya. Dan saya percaya Dia yang berkuasa memelihara apa yang dipercayakan kepada saya sebagai gembala, sebagai pengajar, sebagai pemimpin di NCC Internasional, sampai pada hari Tuhan Yesus datang, bahkan sampai kita terangkat, atau sampai kepada ketika saya harus meninggalkan dunia ini. Dia yang memelihara. Dan saya percaya saudara, apa yang dipercayakan kepada kita itu tidak pernah bisa ditutup oleh manusia dan tidak bisa digagalkan oleh setan, sebab Allah yang memelihara dengan kekuatannya. Katakan amin. God bless you all. Tetap semangat ya. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa, sore hari ini Engkau ajar kami menjadi pribadi yang belajar apa yang kami yakini. Kami belajar apa yang kami percaya itu kami mengenal. Kami bukan simpatisan, kami bukan orang-orang yang hanya mencari keuntungan pribadi karena mereka butuh pada waktu COVID. Kami berdoa syafaat, mereka gabung, tapi ketika selesai COVID, mereka sama sekali tidak mau bergabung karena bahkan mereka meninggalkan, dan itu wajar sebab mereka tidak mengenal apa yang Kau percaya kepada kami. Kami mengerti ya Bapa, apa yang Kau percayakan kepada kami ini sesuatu yang benar, yang mulia, yang kudus. Dan kami tidak tergantung kepada siapapun. Kepercayaan itu Kau berikan kepada hamba-Mu sebagai gembala, sebagai guru, bahkan sebagai pemimpin di NCC Internasional. Ya Bapa, visi 2033 kami akan berjalan mencapai kepada karya kemuliaan-Mu. Izinkanlah orang-orang yang meninggalkan kami, orang-orang yang menganggap bahwa apa yang kami lakukan ini sesat, mereka akan bertobat dan mereka akan melihat bahwa Engkau Allah kami, Bapa dan Yesus Tuhan yang sanggup memelihara kami dengan kekuatan yang dahsyat sampai pada hari Tuhan. Ya Bapa, izinkan mereka melihat bagaimana kuasa-Mu bekerja di dalam kehidupan hamba-Mu ini. Karena Engkau berkuasa memeliharakan apa yang Kau percayakan, yaitu NCC Internasional, sampai pada hari Tuhan Yesus datang. Hamba bersyukur ya Bapa, sore hari ini hamba boleh menyampaikan isi hati-Mu supaya kami tidak menjadi simpatisan, supaya kami tidak menjadi orang-orang egois, supaya kami tidak asal bicara, sehingga kami tidak tahu apa yang kami lakukan ini. Dan kami tidak menjadi pribadi yang setia. Ya Bapa, khususnya jemaat, imam-imam yang hamba gembalakan, mereka tahu bahwa apa yang
Mereka yakini, mereka mengenal gerejamu ini benar dan hambamu ini benar. Supaya mereka setia sampai akhir. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Hamba serahkan imammu yang bertugas sampai nanti malam jam 12, bahkan dini hari jam 1 pagi. Engkau mengurapi semua imammu. Saat ini Bapak Ibu Saudara, buka kedua tanganmu. Terimalah pengurapan minyak dan anggur sesuai dengan tubuh dan darah putranya Yesus Kristus yang menyucikan dan menyembuhkan. Berkat kehidupan turun atasmu dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang sudah menerima berkat Tuhan bersama katakan amin. God bless you all.